Anita Marta Vlog, Voice Over Secret Life. Kembali lagi di Anita Marta Vlog, Voice Over Secret Life. Saya nggak bosan-bosan ngomongin voice over karena kebetulan ketemu sama 3 orang voice over. Tiga dulu ya. Yang udah senior, udah suhu. Jadi saya mau ngasih challenge. Ini nggak perlu dikasih tahu dulu sebelumnya ya. Ini benar-benar spontan ya Bu ya. Bu Intan dia adalah VO dari Trending. Terus apalagi obsesi banyak deh dia. Pokoknya tapi lebih mau dikenal sebagai voice over di luar nalar. Oh di luar nalar. Oh masih ada? Nggak ada. Oh gimana sih? Tapi nggak apa-apa, itu biar memori orang tuh maunya itu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Saking banyaknya dan dia terkesan dengan di luar nalar ya. Yes. Mudah-mudahan tayang lagi ya. Yes. Dan ada Miss Ayu Bonita, dia VO-nya Selebrita Trans 7 ya. Oke, untuk suara udah deh pokoknya Tuh mana? Timer. nggak diragukan lagi. Jadi kita kan ngomongin speed reading. Speed reading itu adalah harus membaca cepat dengan artikulasi yang jelas. Oh tetap. my God. Dan takarannya adalah 1 menit harus bisa baca 250 sampai 300 kata. Itu susah loh bener, gue aja nggak bisa. Jadi ini tadi Ngapain jalan begitu? jadi ini ada skrip ya. Tadi udah saya hitungin nih dari sini ini sampai sini ini. Jangan sampai ngebalik-balik, itu kan makan waktu. Nggak apa-apa. Ini Cari yang segini 265 panjang. kata. Ini cuma 265 kata loh. Jadi yang bagian sini nggak usah dibaca ya. Ini nggak usah dibaca saya. Yang dari tebel ya. Oke. Tapi kita buat ngebaliknya berapa? apa-apa. 10 detik. Lu tuh kapan? Kamu baca, tapi lo jangan mundur ya. Stopwatch. Gue bisa berapa? Harusnya berarti stopwatch. Jadi Bisa mulai berapa nol menit? dari berapa? Jadi Mbak selesai dari 3 paragraf itu berapa lama gitu? Gue nggak bisa kayak lo secepat itu. Tapi coba aja ya. Gue bisa berapa menit? Tentu dia mah curang ya. Ya enggak, maksudnya kita abis itu ayo maksudnya lihat Coba, berapa. coba. Soalnya tadi dia ininya perintahnya 1 Iya, menit. tapi kok cepet banget, cepet banget, itu cepet banget. Orang nggak akan mengerti apa yang lo sampaikan. Dik, tapi kan main cepet-cepetan. Tapi gue pernah kok. Gue mau main cepet-cepetan apa enggak. bagaimana? Jadi speed reading Sebenarnya gua nggak itu ngerti nih. cepet tapi artikulasi dan intonasi tetap terjaga. Itu seperti itu. Itu buat latihan Nah, itu kan per artikulasi. menit sebenarnya standarnya menurut gue. Jadi nggak harus 1 menit sih. Dalam Wikipedia sih pokoknya yang dimaksud dengan speed reading adalah kita membaca 1 menit itu bisa membaca 250 sampai 300 kata. Itu udah baru masuk speed reading. Istilah speed reading seperti itu. Tapi memang untuk program nggak mungkin gitu ya. Ini untuk latihan artikulasi dan Tapi kan gua intonasi. tadi nggak beraturan, berarti mah bukan begitu. Masih belum. Coba gue. Coba, Berapa coba. menit ya? Ya, Gue juga dulu. nggak bisa sih kayaknya kayak lo. Tuh 2, 3. Bagi sebagian masyarakat Jawa, malam 1 Suro yang bertepatan dengan malam 1 Muharram memang bukanlah malam yang biasa. Ya, sebagian masyarakat Jawa masih meyakini malam 1 Suro identik dengan nuansa sakral dan bahkan menjurus mistis. Tak heran jika sejumlah mitos yang berkaitan dengan kesakralan malam 1 Suro tetap terpatri kebenarannya di tengah masyarakat, seolah tak lekang di gerus zaman. Mitos-mitos yang beredar utamanya seputar pantangan melakukan aktivitas tertentu di bulan Suro karena dianggap pamali. Misalnya mengadakan pernikahan atau membangun rumah yang pantang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa yang mempercayai sepenuhnya mitos-mitos kesakralan malam 1 Suro. Kesakralan malam 1 Suro terus memasang sebagian masyarakat melalui beragam mitos dan juga tuturan cerita dari mulut ke mulut. Meski sebagian dari mitos-mitos tersebut sudah tidak berkembang luas, namun beberapa kalangan masyarakat Jawa masih meyakini jika di malam 1 Suro, arwah para leluhur akan pulang ke rumah. Karenanya boleh percaya boleh tidak, di sejumlah desa di tanah Jawa masih berlaku larangan untuk keluar rumah pada malam 1 Suro guna menyambut arwah para leluhur yang akan pulang. Seperti diketahui, malam 1 Suro menurut tanggalan Jawa juga berarti dimulainya bulan Muharram menurut penanggalan Hijriah. Menurut pandangan Islam, datangnya malam 1 Suro atau malam tahun baru 1 Muharram justru menjadi berkah. Pasalnya, bulan Muharram adalah salah satu waktu spesial di antara 4 bulan lainnya, di mana Allah akan memberikan keberkahan luar biasa pada waktu itu. Bahkan pada saat Muharram datang, tidak diperbolehkan melakukan peperangan atau hal buruk lainnya, guna menghormati datangnya bulan yang teramat spesial tersebut. Sebaliknya, umat muslim justru dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, karena pahalanya lebih besar ketimbang pahala di bulan lainnya. 1,5 menit. Tapi Oke. endingnya agak lebih jadi lambat sih. Jadi apa-apa. dia kayak biasa baca biasa. Gue, coba Ayu 1,5 menit ya. 1,5 menit. 1,5 menit. 1, 2, 6. Ya makanya kita Karena latihan. terlalu- Ini kan buat latihan ini. Udah ya. Siap ya. Nah, 1, 2, 3.
Bagi sebagian masyarakat Jawa, malam 1 Suro yang bertepatan dengan malam 1 Muharram memang bukanlah malam yang biasa. Iya, sebagian masyarakat Jawa masih meyakini malam 1 Suro identik dengan nuansa sakral dan bahkan menjurus mistis. Tak heran jika sejumlah mitos yang berkaitan dengan kesakralan malam 1 Suro tetap terpatri kebenarannya di tengah masyarakat, seolah tak lekang digerus zaman. Mitos-mitos yang beredar utamanya seputar pantangan melakukan aktivitas tertentu di bulan Suro karena dianggap pamali. Misalnya, mengadakan pernikahan atau membangun rumah yang pantang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa yang mempercayai sepenuhnya mitos-mitos kesakralan malam 1 Suro. Kesakralan malam 1 Suro terus memasuk sebagian masyarakat melalui beragam mitos dan juga tuturan cerita dari mulut ke mulut. Meski sebagian dari mitos-mitos tersebut sudah tidak berkembang luas, namun beberapa kalangan masyarakat Jawa masih meyakini jika di malam 1 Suro arwah para leluhur akan pulang ke rumah. Karenanya boleh percaya boleh tidak, di sejumlah desa di tanah Jawa masih berlaku larangan untuk keluar rumah pada malam 1 Suro guna menyambut arwah para leluhur yang akan pulang. Seperti diketahui, malam 1 Suro menurut tanggalan Jawa juga berarti dimulainya bulan Muharram menurut penanggalan Hijriah. Menurut pandangan Islam, datangnya malam 1 Suro atau malam tahun baru 1 Muharram justru menjadi berkah. Pasalnya, bulan Muharram adalah salah satu waktu spesial di antara 4 bulan lainnya, di mana Allah akan memberikan keberkahan luar biasa pada waktu itu. Bahkan pada saat Muharram datang, tidak diperbolehkan melakukan peperangan atau hal buruk lainnya, guna menghormati datangnya bulan yang teramat spesial tersebut. Sebaliknya, umat Muslim justru dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, karena pahalanya lebih besar ketimbang pahala di bulan lainnya. Sama. Ada 2 detik doang. Tapi maksudnya kayaknya lambat ya, kayaknya nyantai, Tapi itu cepet keren, loh. tapi cepat. Tunggu matiin. Soalnya gue sempet telan udah. Jadi ada beberapa kalimat yang salah. 128 doang ya. Padahal sebenarnya kalau nggak salah bisa lebih cepet Ya, loh. gue biasanya kalau VO gue nggak pernah makan apapun. Kalau habis makan yang manis-manis gue pasti gitu. Emang iya, itu pasti menelan ludah dan Harus ludahnya banyak lebih minum air putih. Oke, ntar lu matiin Udah dulu. habis makan, terus Apa-apa. buat yang kedua, ya kan? Kan jam terbang membuktikan bahwa kita bisa menaklukkan challenge ini. Coba 1 ya. menit, tunggu, 1 menit 26 detik, 1 menit 28 detik dengan artikulasi dan intonasi yang Kalau bagus. kita sampai 3 kali baca gitu. Nah ya, nih gue menjat sendiri Oke, nih. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sebagian masyarakat Jawa, malam 1 Suro yang bertepatan dengan malam 1 Muharram memang bukanlah malam yang biasa. Iya, sebagian masyarakat Jawa masih meyakini malam 1 Suro identik dengan nuansa sakral dan bahkan menjurus mistis. Tak heran jika sejumlah mitos yang berkaitan dengan kesakralan malam 1 Suro tetaplah terpatri kebenarannya di tengah masyarakat. Seolah tak lekang digerus zaman, mitos-mitos yang beredar utamanya seputar pantangan melakukan aktivitas tertentu di bulan Suro karena dianggap pamali. Misalnya, mengadakan pernikahan atau membangun rumah yang pantang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa yang percaya sepenuhnya mitos-mitos kesakralan malam 1 Suro. Kesakralan malam 1 Suro terus masuk sebagian masyarakat melalui berbagai mitos yang juga tuturan cerita dari mulut ke mulut. Meski sebagian mitos-mitos tersebut sudah tidak berkembang luas, namun beberapa kalangan masyarakat Jawa masih meyakini jika malam 1 Suro arwah para leluhur akan pulang ke rumah. Karenanya boleh percaya boleh tidak, di sejumlah desa di tanah Jawa masih berlaku larangan untuk keluar rumah pada malam 1 Suro guna menyambut arwah para leluhur yang akan pulang. Seperti diketahui, malam 1 Suro menurut tanggal Jawa yang juga berarti dimulainya bulan Muharram menurut penanggalan Hijriah. Menurut pandangan Islam, datangnya malam 1 Suro atau malam tahun baru 1 Muharram justru menjadi berkah. Asalnya bulan Muharram adalah salah satu waktu spesial di antara 4 bulan lainnya, di mana Allah akan memberikan keberkahan luar biasa pada waktu itu. Bahkan pada saat Muharram datang, tidak diperbolehkan melakukan peperangan atau hal buruk lainnya guna menghormati datangnya bulan yang teramat spesial tersebut. Sebaliknya, umat muslim justru dianjurkan untuk berbanyak ibadah karena pahalanya lebih besar ketimbang pahala di bulan lainnya. 1 menit 20 tapi nggak beraturan dan salah-salah. Tapi keren, enggak, itu bagus banget kok. Tapi kan cepet Iya. ada intonasinya Mbak Din. Tapi Iya cepet sih. doang. Gak ada intonasinya loh. Enggak apa-apa. Ih, oke. tapi susah banget Iya, dengan emang. berintonasi dan cepet. Aduh, gila. Tapi lu kira-kira sanggup gak nih? Kan lu cuma beda 20 detik ya tadi ya? Tadi gue 120. Iya makanya. Beda 6 detik. Kan Mbak 126. Bukan, harusnya kan 1 detik. Oh, 1 menit. gitu. Itu tadi udah cepet banget, gimana caranya ya? Iya, itu udah cepet banget tanpa intonasi. Heeh. Tapi masih bisa ini kok, masih bisa dinikmati. Maksudnya kan ada orang yang bener-bener nggak. Kalau kita tadi insya Allah masih bisa dinikmati kan gitu. Maksudnya masih ada lah ininya. Tapi pemenggalannya sih kan nggak tepat. Pemenggalannya sespontan. Intonasinya gak ini dia. Iya ya, karena tadi terlalu cepat. Cepet banget. Cepet banget sumpah. Oke, demikian challenge kali ini dan kita berasa tapi udah jago loh, cuma kelewatan 20 detik, 20-an detik sekian. dengan skrip yang tadi langsung baca, nggak pakai belajar dulu. Gila, Dan itu yang kita lakukan setiap hari karena dikejar-kejar deadline nggak sih? Yoi. Lo biasanya kalau baca skrip nggak pernah baca dulu kan? Nggak pernah baca. Dan satu lagi yang bikin bingung itu dia tuh nama Oh, iya. asing-asing yang kayak gitu Kalau istilah-istilah itu tuh speed readingnya nggak ada. Kan nggak cepet. Jadi sebenarnya speed reading sih untuk diaplikasikan ke sebuah program oleh voice over tuh
Mungkin susah enggak ya, mungkin enggak ada Mungkin ya, juga enggak bisa ada jadi program mati, yang latihan aja sih. cuma buat latihan kelenturan lidah, Dan artikulasi fokus. dan intonasi, betul. Dan fokus sih. Kita kalau nggak fokus baca ini, Asli. asuransi. Ya udah pokoknya Susah. accept it dan kita Belajar lagi lah ya Nah, pokoknya. tapi udah oke loh, Udah bisa ya, udah alhamdulillah. bisa ya, bisa. buat teman-teman yang mau belajar VO itu harus belajar latihan setiap hari kayak gitu tuh. Jadi mengolah lidah, Artikulasi, dan melentur, kecepatan, melenturkan. Mudah-mudahan sih next kita bisa baca nggak pakai salah, oke? Nggak bisa. Harus bisa sih sebenarnya. Harus bisa. Sampai ketemu lagi, bye.